itu. Dan ketika matanya itu tidak ada sebuah kekurangan, maka ada kelebihan lain, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Apakah dari pendengarannya, atau dari tata bicaranya, atau dari gerak tubuhnya, atau lain sebagainya. Mereka kurang dari satu sisi, tapi ada kelebihan di sisi yang lain. Ayat selanjutnya, fi suhufin faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Ayat ke-12 dan ke-13. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Nah, ini mukarramah ini ada hakiki dan ada majazi. Nanti kita jelaskan yang ini. Selanjutnya, ayat selanjutnya, marfu'atin mutahharah. Ayat ke-14, yang ditinggalkan dan disucikan. Disucikan otomatis ini juga mutahharah itu otomatis disucikan. Makanya Al-Qur'annya itu jangan sekali-kali kita naruh Al-Qur'an di lantai. Jangan posisikan Al-Qur'an itu sama seperti buku yang kita baca. Apakah itu majalah, koran, atau buku tulis yang kita mau baca sama tulisan yang sudah kita tulis. Setelah kita tulis, langsung kita geletakkan di lantai. Jangan samakan, karena dia adalah sudah disucikan dan sudah diangkat. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyucikan, maka kita seharusnya juga harus mensucikan Al-Qur'an kita sendiri. Kalau seandainya kita tidak mensucikan atau tidak mendidikan, maka siapa lagi yang mau mensucikan? Tidak mungkin orang-orang kafir itu mau dia mensucikan kitab suci orang lain. Otomatis mereka akan menghormati lebih kitab suci mereka daripada kitab suci orang lain. Maka salah satu caranya adalah dengan Al-Qur'annya itu tidak ditaruh di tempat yang paling rendah. Tinggikan dia, taruh di tempat yang memang betul-betul aman, taruh tempat yang memang betul-betul tinggi. Jangan sampai dia setara dengan lantai atau setara dengan kaki kita. Paling kurang dia harus ditinggikan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya, bi'aidi safarah. Ayat ke-15, bi'aidi safarah, yaitu di tangan para utusan. Safarah itu jelas malaikat. Safarah itu bisa kita katakan safir. Safir Mamlakah Saudiyah, duta. Safir Mamlakah Arabiyah, itu duta besar kedutaan Arab Saudi. Safir Sudan, kedutaan besar Sudan. Safarah ini juga duta. Siapa? Yaitu malaikat. Mereka itu adalah dutanya Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya yang namanya Al-Qur'an Al-Karim. Ayat terakhir, kiramin bararah. Kita sampai ke ayat ke-16 ini. Ayat ke-16, yang mulia lagi berbakti. Siapa mereka? Yaitu malaikat. Mereka itu adalah makhluk yang mulia. Kalau seandainya disuruh sujud, mereka tidak akan bangun, kecuali memang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk bangun. Kalau seandainya sujud sampai 100 tahun, mereka tetap sujud. Manusia disuruh seperti ini, dibuat yang lain. Kalau malaikat disuruh seperti ini, maka mereka akan melakukan apa yang disuruh tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Maka mereka disebut dengan makhluk yang paling mulia dan yang paling berbakti. Surat Abasa ini surat yang mana menegur Rasulullah SAW yang bermuka masam ketika datang seorang yang buta menanyakan tentang agama. Ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat An-Nazi'at. Boleh dicoba
untuk dilihat surat An-Nazi'at ayat yang terakhir, ayat-ayat sebelum terakhir. Innama anta munziru may yakhshaha, ayat ke-45. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Surat sebelumnya, ini surat Abasa. Sebelum surat Abasa itu surat An-Nazi'at yang sudah kita jelaskan juga. Kaitannya adalah sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah hanya utusan. Jadi beliau itu tidak ada hak untuk hak untuk seorang itu masuk Islam atau tidak. Tidak ada hak sama sekali. Beliau itu hanyalah seorang yang memberi peringatan. Kalau seandainya Allah memberi hidayah, maka orang itu akan masuk Islam. Tetapi kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah, sampai mati pun orang itu tidak akan masuk Islam. Maka hidayah itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah SAW. Ayat ini berkaitan dengan ayat setelahnya, ayat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini berkaitan dengan surat Abasa. Jadi ada kaitannya antara satu surat dan surat yang lainnya. Jadi setelah dikatakan bahwasanya kamu itu adalah utusan, maka ketika datang orang-orang yang memang ingin petunjuk kepadamu atau ingin petunjuk darimu, maka tidak boleh kamu berpaling atau kamu bermuka masam kesal, nggak boleh. Tetap kamu harus layani. Seperti halnya kamu ingin berdakwah kepada mereka, kamu juga harus berdakwah kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, boleh kita saling sharing. Jadi begini Ustaz. Ya, silakan. Tidak dikasih melihat, tapi artinya mungkin sudah melihat. Artinya Maksudnya melihat? ya kan matanya nggak bisa ngelihat. Iya benar. Maksudnya itu. Kalau begitu istimewaan. Iya. Jadi orang yang sudah diangkat karimah, yang tadi saya katakan tadi, itu sebenarnya kecacatan beliau atau kekurangan beliau di satu sisi. Namun di sisi lain ada kelebihannya. Biasanya orang yang sudah buta pendengarannya lebih kuat. Dia orang ngomong di sana, dia kedengaran di sini. Padahal jaraknya itu dari sini sampai Jadi seakan-akan kita itu disebutkan dalam ayat ini tidak boleh meremehkan. Mau siapapun yang datang padamu, mau bagaimanapun keadaannya, kamu nggak boleh kesal, nggak boleh bermuka masam, dan nggak boleh istilahnya itu cuek, nggak boleh. Kamu harus tetap menyampaikan, kamu harus tetap memberikan peringatan bagi mereka, apakah mereka itu sudah beriman atau mereka yang belum beriman. Yang sudah beriman saja, yang belum beriman saja kita dakwahi, juga kita harus dakwahi yang sudah beriman, seperti itu. Jadi walaupun matanya itu tidak bisa melihat, tapi hatinya itu bisa melihat, seperti itu. Dan ketika matanya itu tidak ada sebuah kekurangan, maka ada kelebihan lain, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Apakah dari pendengarannya, atau dari tata bicaranya, atau dari gerak tubuhnya, atau lain sebagainya. Mereka kurang dari satu sisi, tapi ada kelebihan di sisi yang lain. Seperti itu saja. Baik, ada lain? Ya, silakan. Bagaimana? Bagaimana caranya Nabi untuk menghindari ejekan umatnya? Berarti umatnya mengejek Nabi, yang nggak suka, maksudnya dari dakwah Rasul. Nah, itu nanti ada golongannya, golongan yang sebenarnya sudah kita jelaskan di ayat di surat An-Naba. Itu ada yang
benar-benar yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu seyakin-yakinnya. Ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang nggak percaya sama sekali. Ada 3 golongan ini. Nah, ketiga-tiganya itu ada ada tempat. Mereka itu yang percaya, maka mereka otomatis apa yang dikatakan Rasul otomatis benar. Yang tidak percaya ini, nah ini nanti digolongkan. Yang pertama jadi golongan munafik, yang kedua jadi golongan fasik. Mereka percaya, kadang enggak. Mereka percaya sepenuhnya. Kalau seandainya melihat dengan mata kepala, mereka percaya kalau seandainya itu jelas sebuah kebenaran. Sebenarnya itu tidak boleh. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti A, harus A, pasti A, dan enggak boleh B, seperti itu. Nah, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka atau membuat mereka itu percaya akan apa yang Nabi dakwahi dengan cara tauladan. Kalau seandainya Rasul SAW mengatakan sholat wajib, sholat jamaah, bukan berarti Rasul tidak melakukan sholat jamaah. Rasul juga melakukan. Mereka yang tidak percaya bahwasanya itu harus sholat jamaah, kalau seandainya mereka pasti akan mencari-cari kapan Nabi nggak sholat, kapan Nabi nggak sholat, kapan Nabi nggak sholat, pasti. Nah, caranya adalah kedua, memberikan teladan yang sebaik-baiknya, teladan. Dan itu cara yang paling ampuh. Ketika Rasul mengatakan seperti ini, otomatis Rasul dulu yang melakukan. Kecuali nanti ada pengecualiannya. Misalkan seperti di dalam agama Islam itu harus nikah hanya sampai 4 bini. Sedangkan Rasul lebih dari 4. Itu pengecualian. Dan tidak boleh disamakan. Ya, Rasul sampai bininya 9. Oh, itu berarti Rasul enggak sesuai apa yang dikatakan. Enggak. Itu pengecualian. Itu berbeda halnya. Dan ulama sudah sepakat tentang itu. Nah, kembali lagi ke tadi. Sebenarnya kalau seandainya kita mau ngajak orang, kita mau bilang kepada dia, kita mau bersama-sama berdakwah, cara yang paling ampuh yang Rasul teladani adalah keduanya. Kalau suruh, lakukan kamu dulu. Kalau seandainya disuruh yang seperti ini, atau kamu itu nggak boleh berbohong, kamunya dulu nggak boleh berbohong. Orang yang bilangnya itu dulu nggak boleh berbohong. Setelahnya itu baru kita akan diikuti oleh yang kita dakwahi. Tapi kalau seandainya kita dakwah kepada orang ini, tapi kitanya juga ya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu juga nggak bagus. Itu metode dakwah yang salah, hanya ngomong saja. Itu kalau dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan. Di sisi Allah itu kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kamu bilang ini, tapi kamu nggak lakuin. Kabura maqtan, seperti itu istilahnya. Dan itu tidak boleh. Itu saja mungkin. Ada lagi? Nah, naqtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.